ke sesuatu problem yang muncul di sekolah. Problem yang muncul itu tidak seperti di sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri kan pernah ada tawuran lah, pernah ada konflik berkelahi dan seterusnya. Ya mungkin di sini hanya sebatas satu yang tidak aneh di sekolah tuh muncul antara saling bercandaan yang berlebihan, olok-olok, kemudian ya sedang interaksi dengan lawan jenis, kemudian ya ketika ketahuan ada laporan mungkin di luar ada yang nyoba-nyoba kayak atau rokok ya. Nah, itu sih kurang lebih yang kayak bolos kemudian berkelahi dengan suara yang lain tidak, karena memang di sekolah kita tuh anak-anaknya kebanyakan yang di drop sama orang tuanya. Kenakalannya saya kesimpulan kenakalan itu hanya sebatas bahasanya mungkin ya, anak sekarang bahasanya kasar, interaksi lawan jenis, kemudian ada yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ya lebih kreatif itu segala gitu, PR-nya di situ. Apa saja sih penyebab utama dari kenakalan remaja itu? Kalau berbicara penyebab, ya menurut ya kami dari yang ada di anak-anak di sini, setelah ditelusuri melalui pendekatan konseling, bimbingan baik dengan guru BK-nya, dengan wali kelasnya, dengan kesiswaannya. Ya sebetulnya lagi-lagi anak-anak hari ini adalah generasi Z itu dipengaruhinya dengan sosial media. Jadi sumbernya interaksi kebanyakannya daripada dengan orang tuanya, dengan gurunya di sekolah, ya kebanyakan yang berpengaruh di sosial media. Kan sosial media tidak ada filter ya orang mau ekspresi apapun di situ, nggak ada batasan. Itu yang berdampak sehingga ya mungkin itu bisa jadi sejak SMP-nya, bisa jadi sejak SD-nya, sehingga ngomong kasar terus jadi hal yang template dan seterusnya gitu ya. Nah, satu penyebabnya dari gadget sebagai teman kesehariannya, yang kedua lingkungan. Ya lingkungan, entah lingkungan di kompleknya, di Karang Tarunanya, di situ yang menjadi penyebab tidak punya filter. Mungkin apakah dari sekolah ada melakukan pencegahan gitu Pak? Contoh pencegahannya? Ya pasti, kan dalam tindakan BK itu, bimbingan masalah itu kan kita lebih kepada menyelesaikan problem-problem yang sifatnya kuratif, ada preventif kan program BK itu. Ada yang kuratif kan kita lebih kepada mengasih bimbingan kepada anak-anak yang ketahuan kesalahannya pada saat itu yang sifatnya insidental. Contoh anak yang berperilaku terlambat datang ke sekolah, itu kan langsung ditindak, langsung kasih teguran, kasih ditanya, diajak ngobrol. Nah kemudian preventifnya adalah ya kita satu ikhtiarnya pencegahannya adalah satu lebih kepada memperbanyak bimbingan melalui bidang studi. Guru bidang studi itu jangan hanya menyampaikan SKL pelajarannya saja, tapi di situ harus ada muatan kan di dalam kurikulum pun ada panduannya. Bagaimana setiap pelajaran itu harus pendekatannya tentang pendekatan religiusnya ada, kemudian pendekatan moral dan seterusnya ada kan, bimbingan harus ada itu di setiap mata pelajaran. Jadi itulah satu langkah awal itu adalah dengan guru bidang studi, dengan wali kelas setiap seminggu 2 minggu sekali itu mereka ada 1 jam lebih untuk masuk ke kelas untuk ngasih evaluasi kelas. Gitu ya, apa problem apa yang di anak-anak belum diselesaikan, entah dari ngomong kasar, berperilaku yang tidak baik, atau di luar ada perempuan, ada yang tidak berkerudung, atau apa di sosial media ketahuan sedang main yang menyinggung aturan sekolah dan seterusnya. Kita dibahas semua di situ. Itu adalah bagian dari pencegahan. Atau kalau di kelas tertentu adalah kebanyakan laporannya adalah tentang etika berkomunikasi di sosial media, maka di situ yang akan disosialisasikan. Ya. Terus apakah sekolah itu memiliki program khusus untuk mencegah kenakalan remaja gitu? Ya programnya ada. Itu programnya ya salah satu tadi kan tindakan-tindakan BK itu bagian dari program sekolah. Program-program kebijakan itu yang melalui tadi programnya adalah lebih kepada ya kewajiban guru adalah bukan hanya sebatas mengajar, tapi betul-betul mendidikkan. Kalau sifatnya mendidikan artinya menyentuhnya kepada sektor karakternya, gitu ya, kepada perilakunya. Buat apa anak kalau dia paham tapi kepahamannya tidak menjadi merubah perilakunya yang baik. Mungkin peran salah satu program dari sekolah kita itu salah satunya agar menekan kepada kenakalan itu adalah ketika anak kan gini, di rumah saja kita punya adik. Kalau adik
seorang adik, kalau kita lah bikin ke waktu kecil, bikin kesalahan, ku si mama nggak dicari, ku si bapak nggak dicari, nggak ditegur. Artinya kan anak itu sudah bisa mengulang, sudah, tapi ku si bapaknya diangkatkan, ya dibiarin sama bapaknya, si mama kan mungkin. Nah artinya kan anak itu artinya hanya berfokus kepada larangannya, tapi tidak mempelajari bahwa dampak yang dilakukannya seperti apa. Nah, karena melihat dari situ maka kita pun fondasinya adalah harus sama, harus satu kata. Kalau kata guru ini tidak boleh, ya kamu tidak boleh. Itu sama siapa tidak boleh. Jadi anak itu tidak merasa yang akan menegur itu guru BK saja, yang akan menegur ya guru yang ada di situ. Ya, semua ketemu dengan guru siapapun, ketika dia berperilaku salah ya tegur. Nah kurang lebih begitulah program-program yang untuk pencegahan itu lebih kepada menguatkan bimbingan. Artinya bimbingan itu ini, jadi bimbingan itu tidak hanya sebatas anak itu dipanggil pada saat bikin kesalahan. Gitu. Makanya programnya wali kelas yuk masuk sosialisasi lagi, berbidang studi jangan lupa diingatkan tentang bagaimana perilaku, apalagi mungkin yang ada berita-berita di sosial media tentang perilaku kriminal lah di sekolah yang lain, ya kita tetap akan disampaikan ini terjadi di sekolah yang lain. Artinya kan itu bagian dari program untuk bagaimana anak itu tidak hanya melihat dampaknya seperti itu hanya dari mulut gurunya aja, tapi ternyata udah kejadian. Kurang lebih begitu. Hanya itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Oke. Mudah-mudahan tidak puas ya. Sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Ibu sebagai wali kelas, pernah nggak sih Ibu menghadapi kasus gitu, problem remaja di kelas Ibu gitu? Problemnya tuh kayak gimana gitu di kelas Ibu? Kalau kenakalan remaja di kelas saya ya, kebetulan saya memegang kelas 8. Kelas 8 itu kayak transisi dari anak-anak menuju remaja gitu ya. Jadi banyak banget hal yang mereka pengen eksplor, pengen cobain gitu ya. Paling ngerokok. Terus nggak di sini mah karena kenakalan remajanya nggak ada yang kayak gimana gitu ya di sekolah alhamdulillah gitu. Paling kalau di kasus kelas 8 mah paling ngerokok. Kan tahu nih Ibu problemnya tuh Sama pacaran. sama pacaran. Pacaran mah kayaknya sekarang ya. Terus, nah kan ya kayak gitu ngerokok terus pacaran gitu. Nah Ibu tuh bagaimana sih cara Ibu mensosialisasikan gitu ke anak-anak gitu agar Kan tindakan preventif, pencegahan dulu kan, biasanya tapi juga biasanya kan kita di sekolah tuh kan punya pembiasaan pagi tuh dari pukul 6.40 sampai jam 7.30 itu pembiasaan pagi di musola. Di pembiasaan pagi ini tidak hanya berkaitan dengan keagamaan saja, tetapi pergaulan, bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis dan lain sebagainya itu selalu kami ingatkan di jam-jam pembiasaan pagi. Nah, berarti kalau misalkan ada pun yang memang ketahuan berpacaran, misalkan satu sekolah nih, berarti selain Ibu mensosialisasikan, nah peringatan yang diberikan kepada siswa yang ketahuan itu seperti apa ya? Yang pertama yang jelas pemanggilan dulu, terus juga sama wali kelas dulu, habis sama wali kelas, terus langsung ke prosedurnya ke Pak Hikmat selaku guru BK, habis guru BK langsung ke kesiswaan. Kalau misalnya itu tingkat pacarannya udah tinggi gitu ya, udah parah lah. Menurut Ibu nih buat remaja sekarang, nah saran Ibu untuk remaja sekarang apa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral gitu, tidak mengikuti sila gitu. Kalau remaja hari ini kan tumbuh di era digitalisasi ya, mereka tuh pergerakannya sangat cepat gitu ya. Kita juga tidak bisa nih membatasi pergaulan di luar sana seperti apa. Yang penting satu, menanamkan pendidikan karakter ke anak itu fondasi ya menurut saya. Fondasi, terus juga agama itu yang paling penting. Bagaimana mereka dari pendidikan agama dan pendidikan karakter itu bisa menjadi filter buat mereka bagaimana cara bertingkah laku, cara berperilaku itu menjadi dasar lah. Sosialisasi untuk kenakalan remaja juga udah ada gitu. Di sini alhamdulillah ya, alhamdulillah di semua aku terus pacaran gitu. Kayak sekarang kan ada program baru ya dari Mulyadi gitu.
Ibu, terima kasih, segitu saja pertanyaannya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Satria Noval Rafli dari kelas 10 dan bersekolah di SMA Alberni Cerdas. Kenapa nama aku Padmir Kepejuara, dipanggilnya di kelas 10 SMA Aldirni Cerdas Muda. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami kenakalan remaja di sekolah atau di lingkungan kalian sendiri? Kalau untuk melihat mah pernah, sama mengalami juga pernah. Kenakalan yang pernah gue lakuin itu waktu kelas 7 itu nge-vape. Ya itu sama melanggar aturan rumah. Dulu kan kelas 7 tuh masih sering-seringnya bawa motor, jadi keluar tanpa izin kayak gitu. Kalau aku masih pernah juga lihat orang-orang ngerokok gitu. Terus itu lagi ya. Udah itu aja kali. Kamu pernah mengalami nggak kenakalan remaja? Alhamdulillah tidak pernah. Nggak pernah. Ya. Pacaran nggak? Enggak. Enggak. Oke. Menurut kalian apa sih yang menjadi faktor pendorong teman-teman sebagai faktor pendorong untuk melakukan tindakan kenakalan remaja itu? Pergaulan mungkin pergaulan dari teman-temannya bisa, terus ajakan dari teman-temannya juga. Gitu. Jadi mungkin awalnya dari lingkup kecil dulu, dari keluarga dulu. Kalau keluarganya mungkin emang udah bisa dibilang toksik, mungkin si anak ini bisa jadi nakal, bisa jadi melakukan kriminalitas. Kalau lingkup besarnya nggak aja lingkungan temennya. Kalau lingkungan temennya emang udah toksik dari awal, terus dia membiarkan hal tersebut, ya dia akan memasuk kenakalan remaja lalu melakukan kriminalitas. Gimana sih sikap sama tanggapan kalian gitu terhadap teman-teman yang melakukan kenakalan remaja? Ngasih tahu temannya yang bersalah, kayak kamu teh gak boleh kayak gini gitu ya. Kalau dari aku sih mungkin kalau kenakalan remaja baru awal-awal mah oke, wajar lah ya, karena penasaran. Tapi kalau keterusan mah ada aneh juga kan. Udah pernah penasaran, udah nyoba tapi diterusin. Jadi itu harus harus dinasehati dulu, harus dicari tahu dulu di keluarganya dia gimana, sama lingkungan teman-temannya gimana, dan nanti baru bisa didiskusikan atau diomongin bareng-bareng agar si anak ini atau anak ini bisa ke yang lebih baik. Pernah nggak sih teman-teman kalian nih ngajak ke hal-hal yang melanggar aturan gitu? Pernah sih itu mah. Pernah. Apalagi kalau pacaran tuh. Iya. Gimana? Kebanyakan. Kayak cina, kamu emang nggak pernah pacaran ya cina? Cobain gara pacaran tuh enak cina, kayak punya teman ngobrol, kayak punya apa sih, kayak pendamping gitu loh. Iya. Pasangan gitu, cobain gara cina gitu. Tapi kata-kata buat apa juga pacaran, ngapain gitu kan? Kita juga kan bisa gitu ngobrol sama teman sendiri gitu. Jadi kamu mah nolak gitu Iya, ya? nolak. Kalau aku pernah jadi yang ngajak sama pernah yang diajak. Dua-duanya pernah. Dua-duanya. Kalau ngajak paling ya penasaran teh ngerokok paling. Nge-vape itu ngajak. Kalau yang diajak tuh apa ya? Mana ya? Kalau ngajak tuh paling diajak bolos pernah waktu SD. Diajak di lingkungan rumah pernah diajak ngegodin ke lapangan, batal puasa pernah diajak. Ya pernah jadi korban, pernah jadi pelaku juga. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya ya.